Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 38 Digoda Bocil Kematian. Dedi, Raisya tak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Selain mengerang merasakan sentuhan Zo, yang memberikan sensasi pertama yang begitu enak, membuat Raisya candu ingin terus merasakannya. Selain menghisap tangan Zo juga memainkan inti tubuh Raisya dengan begitu nakal. Sampai Raisya bergetar tak karuan merasa aneh. Dan juga nikmat saat gerakan tangan Zo semakin cepat. "Baby, jangan marah lagi, berhenti mendiami saya," ucap Zo kini menjilati leher Raisya. Sambil bermanja dengan tangan yang terus bermain di bawah sana. "Baby, kita lakukan sekarang ya." Dedi tidak tahan. Ucap Zo yang memang sudah terlalu lama berpuasa sebagai seorang pria. Tapi, kata Dedi, nggak bakalan gini. Tapi, ucapan Raisya yang tengah menatap Zo melepas baju itu terhenti saat Zo sudah menindihnya. "Kapan Dedi bilang gak bakalan begini sayang, harus begini setiap hari," bisik mesum Zo yang sudah berada di ambang hasratnya. Kaget Raisya mendengar penuturan Zo. Dan langsung mendorong Zo sekuat tenaga sampai tidur telentang di atas ranjang lalu berlari. Teriak Raisya saat baru sampai pintu. Zo sudah mendapatkannya. "Baby, mau lari kemana?" bisik Zo dengan suara berat memeluk Raisya yang berdiri di depan pintu dari belakang. Raisya kaget saat Zo memeluknya serasa ada yang menusuk. Teriak Raisya begitu berbalik saat menyadari mereka sama-sama berdiri tanpa busana. "Belum masuk baby sudah berteriak," kata Zo dengan begitu hot menyandarkan Raisya ke dinding di samping pintu. Raisya berdiri gemetaran melihat Zo. Zo berlutut di hadapan Raisya lalu memegang pinggang Raisya dengan kedua tangannya. Lalu memulai aktivitasnya. "Dedi, Raisya benar-benar dibuat bergejolak dengan sensasi yang diberikan Zo. Saat lidah Zo menari-nari di bawah sana, Raisya mengerang dan menjambak rambut Zo. Zo mengangkat Raisya ke atas ranjang tanpa melepas penyatuannya. Raisya berteriak meremas spray merasakan sesuatu yang terus merobek inti tubuhnya. "Baby." Zo yang duduk itu menunduk lalu mencium Raisya. Dan menggenggam jari-jari Raisya yang terus meremas. Saat Zo terus masuk mengisi setiap ruang kosong sampai mentok ke dalam rahim Raisya. "Muah, baby, Dedi mencintai kamu," bisik penuh cinta Zo mengecupi pipi Raisya, yang bernafas tersengal-sengal dengan keringat bercucuran. Zo terus mengajak Raisya mengobrol, sampai perlahan Raisya itu merespon dan melupakan rasa sakitnya. "Baby, kamu sangat cantik dan montok," ucap Zo dengan nakalnya menjilat bibir Raisya. "Dedi juga hot," ucap Raisya tangannya perlahan menyentuh tubuh Zo. Yang begitu berotot dan perlahan Raisya sibuk menyentuh sana sini mencari sensasi.
Oh, good baby. Rintih Zo yang merasa nikmat serasa surga dunia. Hiks, Dedi jahat, sakit. Rintih Raisya mendorong Zo merasa perih. Baby jangan menangis nanti juga kecanduan. Ucap Zo tersenyum simpul menghapus air mata Raisya. Lalu perlahan menggerakkan pinggulnya. Ah Dedi, enggak, jangan. Rintih Raisya merasakan sesuatu tak biasa. Saat nikmat bercampur perih ketika Zo bergerak. Tatap Dedi, ucap Zo yang menggenggam tangan Raisya dengan gerakan yang perlahan cepat. Dedi, Raisya menatap Zo dengan tatapan matanya yang teduh. Membuat Zo tersenyum lebar menikmati percintaan pertama, yang sangat mengesankan bagi mereka. Sakitnya hanya sebentar baby, ucap Zo yang kini bersemangat saat mendengar suara Raisya yang terus bersautan. Perih Dedi, rintih Raisya meremas jari-jari Zo yang dipegangnya. Sebentar baby, kata Zo semakin mempercepat gerakannya. Dedi, kaki Raisya sudah saling bergesekan di atas ranjang. Saat dia hampir sampai di puncak sementara Zo terus menggempurnya. Baby. Zo semakin menggila merasakan pelepasan Raisya. Dedi udah. Ucap Raisya kewalahan menatap Zo. Teriak panjang Raisya saat milik Zo terbenam sempurna di bawah sana. Dan terasa cairan meledak yang membasahi rahimnya. Luar biasa baby, ucap Zo membalikkan posisi mereka dan berbaring mengatur nafas. Dedi, rintih Raisya yang kini berada di atas tubuh Zo. Merasa serba salah karena tidak bisa bergerak bebas. Dedi keluarkan. Pinta Raisya yang merasa penuh, perih dan juga nikmat. Saat mereka menyatu seperti ini tapi rasa tidak nyaman. Membuat Raisya meminta Zo mengeluarkan walaupun sedikit takut. Keluarkan berarti tambah durasi baby. Ucap Zo dengan nakal tangannya mengelus-elus paha Raisya. Aku capek Dedi. Keluh Raisya yang masih tidak menyangka. Zo benar-benar akan melakukan ini di malam pernikahan mereka. Ya sudah biarkan begini baby sampai pagi. Ucap Zo dengan licik terus bergerak. Agar Raisya merasa semakin tak nyaman dan mau melakukannya lagi. Dedi jangan. Rengek Raisya saat Zo semakin jahil. Iya tidurlah baby. Senyum hangat Zo tidur miring dan memeluk Raisya agar merasa nyaman. Keluarin. Kata Raisya yang merasa tak nyaman. Zo memperbaiki posisi tidur mereka. Agar Raisya nyaman tanpa mau melepas penyatuan mereka lalu menarik selimut. Baby kamu cantik. Bisik serak Zo ke dekat telinga Raisya yang dipeluknya tanpa jarak. Dedi gatel. Bisik Raisya juga ke dekat telinga Zo. Dedi pikir kamu bilang ganteng tadi. Suara lesu Zo dengan wajah memelas. Aku nyesel datang ke apartemen Dedi. Tahu gini mending aku di rumah. Kata Raisya yang sebenarnya memang tidak mau pergi.
Tapi kedua orang tuanya memaksa. Nyesel nikah sama Dedi? Tanya Zo. Bukan nyesel tapi masa baru nikah beberapa jam yang lalu. Udah langsung Dedi unboxing sih. Cemberut Raisya. Dedi mah gerak cepat baby. Kekeh Zo yang membuat Raisya langsung menjitak kepalanya. Bilang aja gatel kalau nggak kayak singa kelaparan begitu. Melihat daging langsung eksekusi. Cemberut Raisya masih merasa ngiri dengan buasnya Zo. Aku jadi heran kalau Dedi sebuas ini. Jadi selama ini dilampiaskan kemana? Tanya Raisya mengingat Zo yang belum pernah punya pacar. Jangan Dedi. Heh, mulut kamu saya perjaka sebelum nikah sama kamu. Tegas Zo menyentil kening Raisya yang berpikiran negatif itu. Ya terus ke. Karena saya perjaka makanya buas. Karena memang tidak pernah dipuaskan. Jawaban logis Zo, tapi Dedi kayak pro banget. Curiga Raisya mengangkat kedua alisnya. Plak. Kamu meragukan saya? Tanya Zo menamparkan paha Raisya yang meragukannya. Lah terus belajar dari mana kalau bukan praktek langsung? Ucap Raisya mengelus-elus pahanya yang ditampar Zo. Tuh kan diem, beneran kaya. Baby berhenti berpikiran jahat tentang saya. Ucap Zo menatap Raisya datar. Ya terus dari ma. Ucapan Raisya langsung dijawab Zo dengan emosi saat Raisya terus mengintimidasi. Kan ada video atau film? Jawab Zo. Hah, Dedi suka nonton film begituan ternyata. Ucap Raisya semakin menggoda Zo. Saat tanpa sadar pria itu keceplosan membuka rahasia para lelaki. Zo langsung buang muka digoda bocil kematian itu. Kalau saya suka kenapa? Masalah buat kamu? Tanya Zo beruntun kembali menindih Raisya. Setelah cukup lama digoda sampai risih dan malu habis-habisan. Ih, nggak malu suka nonton film kotor. Raisya masih saja usil menggoda Zo. Ah. Raisya langsung meremas jari Zo yang dipegangnya. Saat pria itu kembali menggila di atas tubuh Raisya. Biasanya saya suka nonton baby sekarang suka praktek. Bisik sensual Zo bermain santai sambil menghisap susu kemasan kenyal. Yang mengantarkan kenikmatan sampai ke ubun-ubun. Dedi udah, Renyek Raisya hanya bisa pasrah diguncang oleh Zo, yang semakin lama semakin bertambah durasinya. Baby saya kecanduan, ucap Zo yang jadi tidak tahu cara berhenti menikmati kenikmatan. Yang sudah sangat lama dia dambakan. Oh, good baby, muah. Zo mengecup berkali-kali Raisya yang sudah tergeletak pasrah di bawahnya. Sayang maaf ya, bobo lagi. Ucap Zo dengan gemas mengelus kepala Raisya yang sudah lelah dan mengantuk itu. Raisya menggeliat menyusup ke pelukan hangat Zo mencari kehangatan. Muah. Baby mungkin ini terlalu cepat bagi kamu. Tapi bagaimanapun itu kamu adalah milik saya baby.
Ucap Zo tersenyum hangat menatap Raisya yang sudah tertidur pulas. Pagi harinya. Dedi, panggil Raisya membangunkan Zo sambil menahan tangis. Dedi, Hicks, perih. Tangis Raisya dengan sendu. Sayang, kenapa? Tanya Zo begitu membuka mata melihat Raisya yang sudah menangis. Sakit, keluh Raisya yang tadinya ingin ke kamar mandi. Tapi baru bergerak sedikit rasanya begitu sakit. Sini Dedi lihat. Ucap Zo dengan perhatian. Aku bilang sakit bukan dilihat, kata Raisya dengan galak menamparkan lengan Zo dengan kesal. Astaga baby, karena sakit makanya Dedi lihat, siapa tahu luka, kata Zo dengan suara rendah menatap Raisya yang marah-marah. Ya pasti luka dimasukin ular piton, tuh darahnya, kata Raisya menunjuk darah mengering di atas kasur tempat mereka berbaring. Zo langsung menyembur tak kuat menahan tawa. Mendengar penuturan Raisya perihal ular piton yang melukainya. Dedi malah ketawa. Raisya mengambil bantal lalu memukuli Zo dengan kesal. Sini baby mau pipis, ayo Dedi antar, kata Zo dengan hangat berucap dengan kata manis seperti sedang membujuk anak kecil. Enggak mau lihat Dedi, ucap Raisya semakin kesal merasa diperolok-olok oleh Zo. Astaga Tuhan, istri kecilku sangat menggemaskan. Jadi ingin melahapnya lagi. Batin Zo menatap Raisya dengan senyum lebarnya. Jangan Zo, nanti dia tidak bisa berjalan karena ulahmu. Batin Zo memperingati dirinya sendiri yang tidak boleh selalu menuruti logika. Hicks, Mama, sakit. Rintih Raisya yang sudah berdiri kembali duduk di ranjang. Benar-benar merasa sakit saat akan melangkahkan kakinya. Baby nanti ya merajuknya, kamu sedang membutuhkan saya. Zo langsung mengangkat Raisya menuju kamar mandi. Semua gara-gara Dedi, aku jadi nggak bisa jalan. Kesal Raisya memukuli Zo yang menggendongnya. Kan sama-sama kita nikmati semalam baby. Goda Zo mengantar Raisya sampai ke depan pintu toilet. Ya, tapi aku yang menahan sakitnya sendiri. Keluh Raisya malu menjawab sambil buang muka. Ya makanya saya bantu baby. Senyum lebar Zo yang semakin sayang pada Raisya setelah kejadian semalam. Sehingga dia punya banyak kesabaran. Untuk menghadapi Raisya yang moodnya berubah-ubah itu. Hati-hati. Zo membantu Raisya duduk di toilet. Keluar, aku mau pipis, kata Raisya pada Zo yang malah berjongkok juga di sampingnya. Saya tunggu baby. Ih, nggak mau, malu, teriak Raisya mendorong Zo. Karena sudah tidak tahan ingin pipis. Sampai Zo yang berjongkok itu jatuh terduduk ke lantai. Baby, apalagi yang kamu malukan? Saya suami kamu. Pernyataan Zo menatap Raisya. Kita sudah menikah jadi nggak ada lagi hal yang perlu ditutup-tutupi. Belajar terbuka baby. Ucap Zo memegang tangan Raisya dan menatapnya dengan tatapan dalam. Terbuka bukan berarti tidak tahu malu Dedi.
Ucap Raisya yang paham apa yang dimaksud Zo. Tapi sepertinya Zo tidak mengerti apa yang Raisya maksud. Bersambung.